Iya, sahur Pong. Langsung nama Kutano Pong. Langsung kan, ya nggak usah terlalu resmi ya. Iya, jadi di kita sudah pelajari bahwa betapa pentingnya yang namanya sanad, baik itu dalam hadis, terutama juga sangat penting sanad dalam berzikir khususnya, lebih spesifik lagi dalam hal ini tarekat. Nah, saya mau tanyakan sama guru kita terkait dengan tawassul. Tawassul apa? Ada kemarin bincang-bincang sama tetangga itu, kumpul-kumpul dia bilang, ya komelo no mas sempajang, ingerangi jolok gurumu, kira pak guru kok masih kiri maga-maga. Nah, saya bilang, apa ini tidak berlebihan dalam hal bertawassul atau apapun namanya? Karena di dalam kelompok-kelompok tarekat misalnya, sebelum memulai zikir berkelompok atau apa, nakini ngamana ngima Fatihah, pamula atau mabana letu sampai ke nabita, bahkan ada yang berselawat kepada malaikat. Nakini ngatai Fatihah malaikat ya. Iya, petunjuk guru tak tabe, iya, assalamualaikum. Oke, langsung saja ya. Jadi saya kira itu memang terjadi ya, di masyarakat kita. Tapi saya anggap itu sebenarnya berlebihan lah kalau kita terlalu mementingkan bacaan Fatihah kepada seluruh, sehingga terkadang mengambil waktu yang panjang. Sebenarnya istilah tawassul itu, artinya tawassul itu mencari wasilah, mencari hubungan, ya, mencari hubungan. Jadi mencari hubungan ini, itu sebabnya kita kalau mau sembahyang, nah, kita mesti yakin menghadap ke kiblat. Jadi kita tawassul dengan kiblat itu sebenarnya. Ya, tawassul kita. Karena kita tidak mungkin langsung kepada Tuhan. Kita mau apa yang kita mau rasakan dengan Tuhan. Tidak mungkin. Jadi kita tawassul dengan kiblat itu. Atau Ka'bah itulah. Nah, begitu juga sebagian ulama membenarkan tawassul dengan guru kita. Ya, tawassul dengan guru kita, walaupun banyak yang menentang, tetapi masih banyak juga yang membenarkan. Itu namanya mengingat guru seperti yang dikatakan tadi itu. Jadi membayangkan guru, bukan membayangkan guru bahwa itu yang disembah, tidak, tapi membayangkan guru itu supaya konsentrasi itu ke guru itulah yang mengajarkan ketuhanan. Ya, itu maksudnya begitu. Nah, jadi itu tidak bisa dilakukan oleh sebagian itu orang membenarkan, termasuk yang banyak saya lihat di tarekat-tarekat itu ada namanya dia membayangkan gurunya. Tapi yang tadi disebutkan oleh Dr. Abdullah, yaitu ada Dr. Mujahid, ya, kalau dia berdoa, kemudian menggunakan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang paling afdal sebenarnya. Kalau kita lihat buku-buku turas kita, maka itu yang lebih afdal. Ya, kita tawassul kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tawassul itu ada juga makna ittiba di situ. Nah, ittiba itu sebabnya ulama fikih mengatakan kalau kita susah, ya, mengingat Allah, ya, maka kita mengatakan saya mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling rendah, yang paling rendah. Jadi kesimpulannya apa yang disebutkan oleh Ustadz tadi, saya anggap kita tidak perlu seperti itu. Ya, saya anggap itu terlalu berlebihan kita sebutkan semua sampai kepada silsilah guru kita, ya, sampai kepada kepada imam-imam kita. Saya kira tidak perlu. Cukup kita umumkan saja, ya, kepada seluruh ulama, ya, seluruh guru-guru kita, ya, secara umum, ya, kita bacakan Fatihah atau kita tawassul kepada mereka, ya, termasuk ya, guru-guru kita di DDI,
huruf tajam, menambah dalil juga boleh dijadikan sebagai tawassul, terutama di dalam berdoa. Ya, dalam berdoa. Saya kira itu yang biasa kita pahami. Jadi sekali lagi saya tidak menggunakan atau menyetujui yang menyebutkan semua silsilah kita kemudian membacakan Fatihah. Cukuplah kepada Nabi atau mau tambah kepada sahabat-sahabat, para anbiya, para malaikat juga boleh. Tapi kalau saya itu kepada Nabi saja cukup. Dengan Nabi dengan umatnya itu cukup, dah masuk semua. Terima kasih.